Pembangunan yang ada di berbagai belahan dunia, khususnya Indonesia, tiada hentinya. Baik pembangunan struktur maupun infrastruktur, semakin hari semakin bertambah. Semakin padatnya pembangunan berdampak terhadap lingkungan tentunya. Nah, sebenarnya apa saja sih dampak dari pembangunan terhadap lingkungan? Dampak yang pertama, menurut Kurniawan 2018, yaitu terancamnya habitat tumbuhan dan hewan dikarenakan pemilihan lahan yang salah. Lokasi bangunan menentukan berapa banyak jejak ekologi yang akan diganggu. Jika dibangun di lahan hijau alami, maka habitat dari tumbuhan dan hewan yang sebelumnya menempati ekosistem tersebut akan terancam, lalu mencari habitat baru atau bahkan bisa musnah. Hal inilah yang bisa mengancam biodiversitas. Solusi yang dapat dilakukan adalah pemilihan lokasi yang tepat dan tidak berada pada kawasan lindung. Dengan demikian, biodiversitas dapat terjaga dengan baik dan dapat hidup berdampingan. Selanjutnya nomor 2, terjadinya air limpasan atau runoff. Hilangnya area tangkapan air yang berubah menjadi area terbangun akan berdampak kepada kurangnya pasokan air tanah. Hal tersebut dapat menyebabkan kekeringan dan juga dapat menimbulkan luapan pada drainase sekitarnya, sehingga berpotensi terjadinya genangan bahkan banjir. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan perencanaan drainase berupa pembuatan sumur resapan atau juga bak penampung air hujan. Sumur resapan nantinya akan menyerap air hujan dan menyimpannya di area tanah, sedangkan bak penampung akan menampung air hujan dan air bisa digunakan kembali, seperti untuk flush toilet dan juga lain-lain. Selanjutnya adalah pencemaran kualitas udara, dalam hal ini contohnya adalah kebauan. Setiap bangunan berpenghuni menghasilkan limbah padat maupun cair, limbah organik maupun anorganik. Limbah organik yang tercampur dengan limbah lainnya akan menyebabkan bau tidak sedap. Dan apabila sistem pembuangan limbah ini masih menggunakan cara konvensional yang didistribusikan ke TPA menggunakan truk, maka akan menyebabkan polusi kebauan, sehingga terjadilah pencemaran kualitas udara. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan pengomposan, sehingga perlu dibuat bak kompos pada masing-masing rumah hunian, sehingga sampah organik terurai dan tidak perlu didistribusikan. Yang keempat, menimbulkan gangguan kesehatan. Apaan tuh? Pemilihan material pembangunan yang tidak tepat dan tidak ramah lingkungan bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Sebagai contoh, apabila menggunakan material atap berbahan asbes yang memiliki serat mineral sangat halus, dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti penyakit paru-paru dan juga kanker. Solusi yang dapat dilakukan adalah penggunaan material ramah lingkungan. Banyak contoh dari material ramah lingkungan ini. Salah satunya, pada contoh yang disampaikan, yaitu bisa menggunakan rooftop berupa green rooftop sebagai bentuk alternatif dari dampak ini. Yang terakhir adalah polusi air tanah. Salah satu hal yang dapat mengakibatkan polusi air tanah adalah dari limbah cair rumah hunian. Mengapa demikian? Limbah cair yang dimaksud adalah seperti air bekas mandi, cucian, air kloset, dan air buangan yang berasal dari alat-alat plumbing lainnya. Hal tersebut jika terus-menerus tidak dilakukan pengelolaan khusus dan masuk ke dalam tanah, maka akan mencemari air tanah dan timbullah polusi air tanah. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan penerapan tangki septik komunal. Tangki septik komunal ini akan mengelola limbah cair dan diolah sehingga limbah tidak lagi membahayakan bagi air tanah. Demikianlah berbagai dampak pembangunan terhadap lingkungan dan solusi dari dampak tersebut. Mari kita jaga lingkungan di bumi kita tercinta ini untuk masa depan yang lebih baik.